Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Padilla dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 202. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan penyelesaian dari soal-soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen pengampu Ibu Ira Diana Solihati. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1, kita diminta menentukan hasil dari operasi tersebut. Sekilas, soal ini kelihatan panjang karena punya matriks A dan B, tapi sebelum kita pusing menghitung perkalian matriksnya, coba kita perhatikan dulu sifat dari matriks B. Di sini matriks B adalah matriks identitas. Keistimewaan dari matriks identitas adalah kalau dia dikalikan dengan matriks apa saja, hasilnya akan kembali ke matriks itu sendiri. Jadi, A dikali B itu nilainya akan sama dengan B dikali A, yaitu tetap A. Berdasarkan sifat komutatif khusus ini, sekarang kita coba jabarkan persamaannya satu persatu mulai dari suku yang pertama. Untuk suku pertama, yaitu di sini ada dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A dikurang B. Kalau kita kalikan pelangi, hasilnya adalah A kuadrat dikurangi AB ditambah BA dikurangi B kuadrat. Nah, karena tadi AB nilainya sama dengan BA, maka bagian tengah ini kalau dikurangkan otomatis habis atau jadi 0. Sehingga suku pertama ini disederhanakan hanya tersisa A kuadrat dikurangi B kuadrat saja. Sekarang dengan cara yang sama, mari kita lihat suku yang kedua. Di sini ada dalam kurung A dikurang B dikali dalam kurung A ditambah B. Kalau dijabarkan hasilnya adalah A kuadrat ditambah AB dikurangi BA dikurang B kuadrat. Sama seperti tadi, bagian tengahnya saling mengurangi sampai habis atau menjadi 0. Jadi suku kedua ini nilainya juga sama, yaitu tersisa A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, setelah kedua suku ini kita sederhanakan, langkah terakhir adalah mengurangkan hasil suku pertama dengan hasil suku kedua sesuai perintah soal. Karena suku pertama adalah A kuadrat dikurang B kuadrat dan suku kedua juga A kuadrat dikurang B kuadrat, maka jika dikurangkan hasilnya habis. Maka kesimpulannya, hasil akhir dari operasional di soal nomor 1 ini adalah matriks 0. Sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Di sini kita diberikan 3 buah matriks, yaitu ada matriks A, ada matriks B, dan C yang masing-masing berukuran 3 kali 3. Tugas kita adalah mencari nilai determinan menggunakan metode minor kofaktor, tapi dari matriks baru hasil operasi BC dikurangi A. Karena matriks BC dikurang A belum ada, maka langkah awal yang wajib kita lakukan adalah mencari tahu dulu hasil perkalian antara matriks B dengan matriks C. Proses perkaliannya kita lakukan dengan prinsip standar, yaitu mengalihkan baris pada matriks B dengan kolom pada matriks C. Sebagai contoh, untuk elemen pertama di pojok kiri atas, kita hitung dari 3 dikali 4 ditambah 5 dikali 3 ditambah minus 2 dikali 4. Setelah kita hitung semua elemen baris dan kolomnya, kita dapatkan matriks BC yang utuh dengan isi baris pertamanya adalah 19, minus 6, dan 6. Setelah matriks BC kita temukan, langkah berikutnya adalah menghitung nilai M, yaitu matriks BC tadi dikurangi dengan matriks A asli yang ada di soal. Di sini kita tinggal mengurangkan angka-angka yang posisinya bersesuaian. Contohnya, 19 dikurang 1 hasilnya 18. Lalu minus 6 dikurangi 2 hasilnya minus 8, dan seterusnya. Dari sini terbentuklah matriks M baru yang siap kita cari nilai determinannya. Langkah terakhir untuk nomor 2 ini adalah mencari determinan dari matriks M menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Rumus utamanya adalah elemen baris pertama, yaitu 18 dikali kofaktornya dikurang dengan minus 8 dikali kofaktornya dan ditambah 3 dikali kofaktornya. Untuk menyelesaikannya, kita hitung dulu determinan kecil atau minor ukuran 2 kali 2 ini satu per satu.
Minor pertama hasilnya minus 2, minor kedua 71, dan minor ketiga 139. Akhirnya angka-angka minor ini kita substitusikan kembali ke persamaan utama tadi, sehingga menjadi 18 dikali minus 2 ditambah 8 dikali 71 dan ditambah 3 dikali 139. Jika kita hitung totalnya, hasilnya adalah minus 36 ditambah 568 ditambah 417. Jadi, hasil akhir determinan dari matriks BC dikurang A dengan metode kofaktor ini adalah 949. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di soal ini, kita diminta untuk mencari hasil transformasi elementer dari matriks B awal. Ada 2 poin operasi yang harus kita selesaikan secara terpisah, yaitu poin A untuk operasi baris dan poin B untuk operasi kolom. Kita bahas poin A terlebih dahulu. Maksud dari notasi ini adalah kita akan mengubah elemen-elemen di baris pertama dengan cara menguranginya dengan 3 kali nilai elemen di baris kedua. Sementara untuk baris kedua dan ketiga, nilainya tetap tidak berubah. Mari kita hitung baris pertamanya. Elemen pertama adalah 3 dikurang 3 dikali 4. Hasilnya minus 9. Elemen kedua minus 5 dikurang 3 kali 3, hasilnya minus 14. Dan elemen ketiga yaitu 2 dikurang 3 kali minus 3, hasilnya 11. Nah, bisa kita lihat pada layar, baris pertama matriksnya sudah berubah menjadi minus 9, minus 14, dan 11. Sekarang kita beralih ke poin B. Di sini operasinya berbeda dengan poin A. Kali ini yang kita ubah adalah area kolom. Spesifiknya kolom kedua dengan cara menambahkannya dengan setengah dari nilai di kolom ketiga. Ingat ya teman-teman, acuan kita tetap menggunakan matriks B yang awal, bukan matriks dari poin A tadi. Kita hitung per baris untuk kolom keduanya pada baris pertama. Minus 5 ditambah setengah dari 2, hasilnya minus 4. Baris kedua, 3 ditambah setengah dari minus 3, hasilnya 1,5. Dan baris ketiga, 4 ditambah setengah dari 4, hasilnya 6. Hasil akhirnya bisa dilihat pada kolom kedua matriks di layar yang kini berubah menjadi minus 4, 1,5, dan 6. Terakhir, kita sampai di soal nomor keempat. Soal ini meminta kita untuk menentukan nilai rank dari matriks A. Perlu kita ingat kembali, konsep mencari rank itu adalah kita harus menyederhanakan matriksnya menjadi bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer atau OB. Tujuan utamanya adalah membuat elemen-elemen di bawah angka poros utama menjadi 0 semua. Mari kita eksekusi langkah pertama, yaitu menolkan elemen di bawah angka 1 pada kolom pertama. Target kita adalah baris kedua yang berangka minus 6 dan baris ketiga yang berangka minus 5. Agar menjadi 0, baris kedua kita operasikan dengan rumus B2 ditambah 6B1 dan baris ketiga dengan B3 ditambah 5B1. Cara menarik baris kedua dan baris ketiga nilainya berubah menjadi kembar atau sama persis, yaitu berisikan angka 0, minus 8, dan minus 21. Karena kita melihat ada 2 baris yang angkanya kembar, maka di langkah kedua ini kita bisa dengan mudah menolkan baris ketiga. Caranya kita operasikan baris ketiga dikurang dengan baris kedua. Hasilnya seluruh elemen di baris ketiga otomatis habis total menjadi 0 semua. Matriks pun sudah berada dalam bentuk eselon baris yang sempurna. Sesuai aturan aljabar linear, nilai rank matriks itu dihitung dari banyaknya jumlah baris yang tidak bernilai 0 sepenuhnya. Karena pada matriks akhir ini baris ketiga sudah habis jadi 0 dan hanya tersisa 2 baris saja yang masih memiliki nilai angka, maka kesimpulan akhirnya adalah rank matriks A nilainya adalah 2.